Aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, membaca, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, surat Timotius ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di mana nulisnya? Di dalam penjara. Jadi sekalipun di dalam penjara, tidak membuat batasan antara Rasul Paulus dengan orang-orang yang ia kasihi yang berada di luar penjara. Ada satu cara yang bisa dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan rasa kasih perhatiannya kepada saudara-saudara yang ada di luar penjara, yaitu dengan cara menuliskan surat. Kita tahu Timotius ini adalah anak rohaninya Rasul Paulus, sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan Rasul Paulus ini memberikan sebuah kepercayaan besar kepada Timotius untuk memegang, untuk menjadi orang yang mengabarkan Injil, firman Tuhan di jemaat yang sudah dirintis oleh Rasul Paulus. Jadi ada sebuah momen menjelang detik-detik kematian Rasul Paulus. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya akan selesai, hidupnya akan berakhir. Cuma Rasul Paulus itu nggak tahu kapan akan berakhirnya, itu nggak tahu kapan. Momen, waktu yang bisa berarti kesempatan itu dimiliki oleh Opung Richard dan juga anak-anak kemarin. Saya mendengar cerita bahwa beberapa waktu, bahkan sebelum operasi, kalau tidak salah ya, sudah ada kumpul bersama dengan keluarga, ya. Waktu kemarin setelah operasi juga ya. Jadi saya mendengar bahwa momen-momen berharga itu didapat oleh kemarin. Momen-momen terakhir bersama dengan Opung. Mungkin Opung terbatas bicaranya, gitu ya, nggak seperti dulu. Tapi kehadiran bersama dengan anak-anak saudara, bahkan lewat Zoom ya, online, menjadi sebuah berkat sendiri. Gak banyak loh Bapak Ibu Saudara, kita itu punya kesempatan barengan, gitu ya, untuk bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Biasanya orang itu bilangnya mendadak, tiba-tiba dan sebagainya. Jadi gak ada kesempatan untuk bersama-sama menikmati momen-momen terakhir. Tetapi ternyata dalam perjalanan hidup Opung, Tuhan memberikan anugerah itu. Tuhan memberikan anugerah kesempatan waktu itu untuk Opung sebelum Opung pergi pulang menghadap Tuhan. Juga di mata keluarga, Tuhan memberikan waktu untuk keluarga bisa mengalami momen-momen bersama dengan Opung. Perjuangan Opung ini tidak singkat. 2013 Opung Richard mulai kondisinya menurun, khususnya ya 2023 kondisi Opung menurun terus. Hari demi hari saya punya kesempatan beberapa kali juga untuk melakukan Christmas Carol, untuk melakukan perkunjungan untuk perjamuan kudus rumahan. Opung masih punya semangat iman yang terpancar dalam hati, dalam diri. Ketika berdoa dia sangat bersemangat. Mungkin ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang keempat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa
pertandingannya opung. Sakit penyakitnya. Yang ada di usus, yang melilit kesakitan, kalau ketemu saya sakit. Itu pertandingan imannya opung. Apakah opung tetap yakin dengan pernyataan Tuhan, atau mengikuti saran istrinya, ayo sangkalilah, tinggalkanlah Allahmu. Tapi opung tidak melakukan itu. Memelihara iman sama seperti Ayub, mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Bagi Rasul Paulus, kehidupan iman itu bisa diibaratkan seperti sebuah pertandingan. Pertandingan yang ada di Yunani, yang ada di Romawi, atlet gitu ya. Ada pertandingan-pertandingan yang dilombakan lari gitu ya, atletik, pertandingan atletik yang pada waktu itu dilombakan di Romawi. Seperti itulah. Lomba lari, lomba jalan cepat, lomba melompat. Untuk mendapatkan mahkota kemenangan itu perlu yang namanya perjuangan. Perlu yang namanya totalitas. Demikian juga iman Kristen, iman pada Yesus Kristus. Perlu yang namanya totalitas. Totalitas itu yang dimaksud seperti apa? Tidak hanya senang, tidak hanya bersyukur ketika hidup kita itu baik-baik saja. Tidak hanya bersyukur ketika hidup kita itu sukses. Tidak hanya bersyukur ketika hidup kita itu aman, terkendali. Tapi ketika hidup kita itu kacau, ketika ada rencana-rencana yang di luar prediksi, rencana-rencana yang tidak kita bayangkan terjadi, yang membuat kita gagal, yang membuat kita menangis, yang membuat kita sedih, bisa nggak kita itu tetap berpaut pada Kristus? Bahkan mengucap syukur di tengah kondisi yang tidak nyaman, mengucap syukur di tengah kondisi sakit, penyakit. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, itu namanya totalitas. Iman itu terancar dari sikap hidup, dari perkataan, dari emosi, kelihatan semua. Opung telah memelihara imannya sampai akhir. Kata Rasul Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi bagi kita orang percaya, kematian itu bukan sesuatu yang menjadi akhir dalam kehidupan. Kematian itu adalah pertandingan yang sudah selesai, dan sekarang giliran kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Tidak hanya kepada Rasul Paulus dia berkatakan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Satu demi satu anggota keluarga dipanggil pulang pada Tuhan. Entah giliran kita kapan. Ada yang tua, ada yang muda. Masalahnya kita nggak akan tahu kapan giliran kita. Namun apakah kita sudah bisa memelihara iman? Apakah kita bisa mengakhiri nanti pertandingan iman itu dengan baik? Apakah kita mainnya curang? Kalau kita nonton sepak bola, nonton lomba, ada pemain yang mainnya curang aja, kita kan kesal, kita kan gregetan. Kita yang nonton pengennya ya kalau tanding ya tandingnya yang jujur, jangan curang. Begitu juga kehidupan. Tuhan mau supaya kita kalau mau bertanding dalam hidup ini, ya mainnya jujur, nggak curang. Bertanding dalam kebenaran Tuhan.
terkadang tidak nyaman, terkadang tidak enak. Itu yang namanya sebagai memikul salib Kristus. Salib itu terus akan kita pikul sampai pada waktunya kita akan meletakkan salib yang sudah kita pikul itu. Ketika kapan? Ketika kita menerima mahkota kehidupan. Jadi jangan sampai salibnya diletakkan sebelum pertandingan itu selesai. Kalau salib yang dipikul itu diletakkan sebelum pertandingan itu selesai, namanya kita bukan orang-orang yang menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Kita orang-orang yang mencari jalan pintas untuk diri kita sendiri. Kita pribadi-pribadi yang meninggalkan Tuhan dengan cara seperti itu. Maka mahkota itu tidak akan diberikan kepada kita. Tegas firman Tuhan mengatakan, mahkota itu diberikan kepada orang yang mengakhiri pertandingan iman dengan baik sampai finish, sampai garis akhir, kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita yang sekarang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk memelihara iman sampai akhir. Salah satu hal yang ditinggalkan opung untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya adalah teladan iman. Sama seperti Rasul Paulus, dia meninggalkan teladan iman, bukan hanya untuk Timotius, tapi untuk setiap orang percaya. Bahkan kita hari ini yang membaca bagian dari surat Timotius. Jadi apa yang akan kita tinggalkan nanti ketika Tuhan akan memanggil kita? Bung Lica sudah meninggalkan iman itu dalam hati anak-anak, sehingga punya iman yang besar dalam diri mereka, punya iman yang terpendam dalam hati mereka. Jadi ada sebuah tugas. Selain mengerjakan pertandingan dengan baik, kita juga harus bisa mewariskan sesuatu yang berharga bagi generasi kita, yaitu iman. Supaya apa? Kelak mereka, anak cucu kita juga bisa bertanding dalam pertandingan iman itu sampai akhir, sama seperti kita. Amin. Saat itu kita. Kita akan menyanyikan pujian kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Pujian nomor 16, Bapak Ibu. Tiap hari aku dibimbingnya
yang sedih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Yang mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Lince, dari Opung, untuk anak-anak khususnya, untuk Bu Tantri, Kak Uut, Bang Ibas, Bang Tanggor, juga keluarga besar yang lain, beserta para menantu, cucu. Tuhan, Engkau mengerti kedalaman hati anak-anak. Sekalipun mereka terlihat tegar, ada rasa sedih yang mereka pendam. Engkau mengerti, kiranya Roh Kudus-Mu yang menilik, Roh Kudus-Mu yang menyentuh hati mereka. Dan bila firman yang boleh didengarkan pada saat ini boleh memberikan kekuatan, pengharapan di tengah rasa duka yang mereka alami di kedalaman hati mereka, bahwa saat ini Opung Lince sudah bersama dengan Tuhan, sudah aman dalam dekapannya, sudah tidak sakit lagi. Opung sudah tidak mengeluh sakit perut. Kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya yang menyelamatkan dan memberikan kesembuhan kekal untuk Opung. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada segenap anggota keluarga untuk dapat melanjutkan kehidupan di tengah sesuatu nanti yang baru akan terjadi, kondisi keadaan yang baru yang harus mereka jalani. Biarlah semua momen kebersamaan bersama dengan Opung, kisah-kisah yang indah, pengalaman-pengalaman yang berharga boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak, menantu dan juga cucu. Belajar dari mama mereka, Opung mereka, memiliki iman yang kuat dalam situasi apapun. Kami percaya bahwa ibadah yang akan dilanjutkan juga di pemakaman nanti, Tuhan iringi, Tuhan sertai, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Bapa, kiranya kuasa-Mu yang menuntun. Inilah Tuhan doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Ingat Akan Nama Yesus, Kidung Penghiburan nomor 17, bait 1 sampai 3. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, datang saja kau pergi. Ingatlah namanya
cobaan, Itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Silakan duduk. Sebentar lagi peti jenazah akan ditutup. Saya memberikan kesempatan kepada keluarga sebelum peti jenazah ditutup bisa foto bersama. Ini foto terakhir kali bisa melihat foto. Oke, karena tadi sudah foto keluarga ya Bapak Ibu, maka sekarang kita akan mengatur untuk penuangan ini ya. Biasa dari Kabita membantu ya, silakan. Untuk minyak nanti mohon dituang di bagian dinding-dinding peti jenazah Bapak Ibu Saudara. Keluarga inti silakan dari sebelah sana.
sudah, maka peti jenazah boleh ditutup oleh petugas. Tahu